Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya si Joni yang kali ini akan merangkum sebuah film romantis berjudul Secret Fruit. Di mana film ini mengisahkan tentang siswa SMA paling tampan dan dikagumi banyak wanita yang jatuh cinta dengan sahabat kecilnya. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa konten ini full spoiler. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan sepasang sahabat kecil bernama Duan Bowen dan Yu Jiji yang sedang ada di sebuah danau. Lalu, Bowen yang melihat Jiji yang hampir saja tenggelam, saat itu juga langsung melompat ke danau untuk menyelamatkannya. Scene kemudian lanjut ke masa SMA di mana Bowen dan Jiji masih bersahabat hingga saat ini. Bahkan Jiji selalu menganggap Bowen sebagai sosok penting sekaligus pahlawan yang selalu ada di setiap kesulitannya. Saat sedang senam di lapangan sekolah, Bowen membantu siswi di sampingnya yang mendadak pingsan. Lalu, Jiji dan Bowen pun membawa siswi yang diketahui bernama Jiali itu ke UKS sekolah. Namun sesampainya di sana, Jiji dibuat kaget karena nyatanya Jiali sengaja pingsan hanya demi mendapatkan simpati Bowen. Jiali kemudian menanyakan tentang hubungan Jiji dan Bowen. Jiji pun menjawab bahwa ia dan Bowen adalah sepasang kekasih, di mana hal itu membuktikan bahwa dalam hati kecilnya Jiji ia sangat mencintai dan tak ingin kehilangan Bowen. Sepulang sekolah, Jiji memberitahu Bowen tentang ulah Jiali yang sengaja pingsan demi menarik simpatinya. Jiji juga mengatakan bahwa ia terpaksa mengaku sebagai kekasih Bowen supaya Jiali tak lagi mengganggunya. Mengetahui hal itu, Bowen pun hanya meresponnya dengan santai. Kemudian kita melihat Bowen, Jiji, dan ibunya yang sedang makan malam bersama. Di sana, nampak ibunya Jiji yang sangat menyayangi Bowen seperti anak kandungnya, yang mana hal itu kadang membuat Jiji sangat iri melihatnya. Bowen adalah tipikal lelaki pendiam dan menganggap setiap wanita sebagai makhluk paling aneh di planet bumi. Namun seketika persepsinya berubah saat melihat sosok wanita cantik yang juga sekaligus wali kelasnya yang bernama Bully. Sejak saat itu, Bowen mulai merasakan apa artinya cinta. Bahkan, demi bisa selalu dekat dengan sang pujaan hati, Bowen sengaja telat membayar SPP dan juga telat mengumpulkan tugas, di mana hal itu membuat Jiji dan Jiali nampak begitu kesal. Sepulang sekolah, Bowen biasanya pulang bersama Jiji, namun kali ini ia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Jiji pun tak tinggal diam, di mana ia terus mencari keberadaan Bowen, yang nyatanya Bowen sedang memandangi dan mengikuti langkah Bully dengan menaiki sepedanya. Hingga di suatu danau, Jiji melihat Bowen yang sedang menemani Bully di tengah lebatnya hujan. Melihat hal itu tentu saja membuat Jiji sangat kesal, yang kemudian ia pun pulang sambil menendang sepedanya Bowen. Teman, 同学，谢谢你。 Sesampai di kediamannya, Jiji yang ditanyai ibunya tentang Bowen spontan menjawab bahwa Bowen telah mati. Melihat kekesalan Jiji, ibunya pun menasihati supaya Jiji bersikap lebih baik pada Bowen. Apalagi sejak kecil Bowen telah kehilangan ibu kandungnya. Jiji kemudian mulai menstalking akun sosmednya Bully dan mendapati sebuah kesimpulan bahwasanya saat ini Bully sedang jatuh cinta. Namun di waktu yang sama, Jiji mendapat chat dari teman game online yang mengajaknya ketemuan, yang kebetulan ia satu sekolah dengan Jiji dan juga Bowen. 说吧，神秘密。你不帮我，我就死定了。 Keesokan paginya, Jiji pun terpaksa meminta bantuan Bowen untuk menemui teman game online-nya yang diketahui bernama Hengdao. Dengan imbalan, ia akan memberitahukan akun sosmednya Bully pada Bowen. Bowen pun sepakat, di mana ia menemui Hengdao yang sedang mencari keberadaan Jiji, yang nyatanya dalam chat semalam, Jiji telah mengaku pada Hengdao sebagai Duan Bowen. 有个全市中学生作文比赛，我想推荐你去。 Melihat bakat yang dimiliki Bowen dalam menulis esai, Bully pun merekomendasikannya untuk mengikuti kompetisi esai di sekolah.
yang setiap minggunya Bowen harus membuat esai untuk diperiksa olehnya. Mendapat pujian dari Bully tentunya membuat Bowen sangat senang. Namun, saat hendak pulang, tanpa diduga Bowen berpapasan dengan seorang lelaki yang nyatanya adalah kekasihnya Bully. Mengetahui fakta bahwa sang pujaan hati telah memiliki kekasih, seketika membuat Bowen terdiam dengan penuh kekecewaan. Namun untungnya, Zizi datang di waktu yang tepat. 就在这场7场大战中，输得片甲不留。 Dalam perjalanan pulang, Zizi meminta Bowen untuk sedikit realistis karena Bully tak mungkin menyukainya. Seketika Bowen pun sangat kesal, sehingga ia lebih memilih tak menemani Zizi dan langsung pulang ke kediamannya. Melihat kedatangan Bowen, ibu tirinya pun memintanya untuk makan terlebih dahulu. Namun Bowen nampak tak peduli. Ia malah langsung masuk ke kamar dan mencoba mencari tahu akun sosmednya Bully. Namun setelah mencari cukup lama, Bowen tak kunjung menemukannya. Hingga kemudian Zizi menelepon sambil mengatakan bahwa sampai kapanpun ia takkan memberitahukan akun sosmednya Bully. Namun satu hal yang harus Bowen tahu, bahwasanya Bully sudah dilamar oleh kekasihnya dan dalam waktu dekat keduanya akan pindah ke Beijing. 真是够了。 Di sisi lain, Zizi nampak sedang mencoba membandingkan kecantikannya dengan Bully. Lalu, tanpa sengaja ia menemukan sebuah kotak berisi buku diari dan juga foto sang ibu yang sedang bersama ibunya Bowen. Saat itulah Zizi mengetahui sebuah fakta, bahwasanya dulu ibu Zizi dan ibunya Bowen adalah sepasang sahabat. Dan keduanya jatuh cinta dengan lelaki yang sama, yaitu ayahnya Bowen. Keesokan paginya saat di sekolah, Bowen mendapati kabar bahwa Bully telah mengambil cuti untuk beberapa waktu, di mana hal itu membuat hidup Duan Bowen nampak begitu hampa. Kekalutan hati Bowen pun bertambah dikala Zizi mengomelinya karena memberitahu Heng Dao tentang identitas ia yang sesungguhnya. Melihat hubungan Bowen dan Zizi yang sedang renggang, Jiali pun sengaja mendatangi Zizi sambil mengatakan jika Bowen sungguh menyukainya, maka ia takkan mungkin mencium gadis yang lain. Setelah berhasil memanas-manasi Zizi, Jiali kemudian menjebak Bowen untuk datang ke gedung teater sekolah. Dengan imbalan ia akan memberitahu Bowen tentang keberadaan Bully saat ini, yang tentu saja Bowen pun langsung menyetujuinya. Sepulang sekolah, Bowen pun mendatangi Jiali di gedung teater sekolah, dan di sana Jiali sengaja meminta Zizi untuk bersembunyi di balik bangku penonton, yang kemudian ia pun mulai menyatakan cintanya pada Bowen. Bahkan, ia juga mengancam Bowen untuk menciumnya saat itu juga. Rencana Jiali untuk memisahkan Bowen dan Zizi pun berjalan mulus, di mana kini Zizi nampak pulang dengan penuh kekecewaan. Dan di tengah perjalanannya, Zizi dihampiri oleh Heng Dao yang memberikannya jus mangga kesukaan Zizi, di mana hal itu sedikit mengobati luka di hatinya. 那我先回去了。 Sesampai di kediamannya, Zizi mendapati ibunya yang sedang teleponan dengan ayahnya Bowen. Setelah itu, ibu Zizi menitipkan sejumlah uang untuk diberikan pada Bowen. Melihat pengorbanan cinta sang ibu, membuat Zizi pun paham bahwasanya ia takkan pernah memaksakan cinta pada lelaki yang tak pernah mencintainya. 我要我爱的人也爱我，视我为珍宝，捧我在。 Di sisi lain, Bowen mendapati ibu tirinya yang sedang bernegosiasi untuk menjual apartemennya. Mengetahui hal itu, tentu saja Bowen tak tinggal diam. Ia kemudian menakut-nakuti calon pembeli dengan mengatakan bahwa ibunya meninggal di sana. 这屋子里可死过人。 Saat tiba di sekolah, Bowen begitu hampa dan selalu menantikan kedatangan Bully. Hingga saat ia sedang menyepi di tepian danau, tak disangka Bully tiba-tiba datang di tengah lebatnya hujan. Melihat Bowen yang basah kuyup, Bully pun nampak iba dan mengajaknya singgah di kediamannya. Setelah mandi dan mengganti pakaian, Bowen dan Bully pun mulai berbincang banyak hal, di mana Bully juga mengungkapkan bahwa salah satu telinganya bermasalah. Dan untuk membuktikannya, Bowen pun membisikkan sebuah kalimat tepat di telinga Bully. Ketika hendak pulang, tak disangka Bowen berpapasan dengan tunangannya Bully. Saat itu, Bowen pun mengambil kesempatan untuk memanas-manasinya. Hingga kemudian Bully datang guna memberikan HP Bowen yang saat itu ibu Zizi sedang meneleponnya. 博文，你快点来，你爸爸出事了。
Mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada ayah Bowen, Bully dan tunangannya pun membawa Bowen ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, Bowen mendapati ibunya Cici dan juga ayahnya yang sedang diintimidasi. Tentu saja Bowen pun langsung mengamuk guna melindungi sang ayah. Untungnya, tunangan Bully mampu melerai dan membuat suasana kembali kondusif. Di sisi lain, ibu tirinya Bowen mendatangi Cici di kediamannya. Entah mengapa, ia tiba-tiba mengamuk sejadi-jadinya dan menuduh ibu Cici sebagai pelakor. Saat itu Cici yang nampak ketakutan pun hanya bisa bersembunyi sambil menghubungi sang ibu. Tak lama kemudian ibu Cici, Bowen dan ayahnya pun tiba. Seketika, Cici pun meluapkan kekesalannya pada Bowen dengan mengatakan bahwa Bowen dan ayahnya selalu saja menyebabkan masalah bagi keluarganya. Cici juga mengungkapkan bahwa ibunya sangatlah bodoh karena selama ini ia mau berkorban untuk ayah Bowen yang tak pernah mencintainya. Karena malu, sang ibu pun langsung menampar Cici. 他一直比我重要，是吧？ Sejak saat itu, Bowen tak pernah mengunjungi rumah Cici lagi. Bahkan, hubungan keduanya di sekolah semakin menjauh, di mana Cici memutuskan pindah ke jurusan sains, sedangkan Bowen dan Jiali masih di jurusan kemanusiaan. Dan saat itulah, Bowen dan Cici mulai dilanda kerinduan dan penyesalan yang begitu mendalam. Kegalauan Bowen bertambah ketika Bully menyampaikan sebuah pengumuman bahwa ia telah resign dari sekolah. Ia juga akan pindah ke Australia dan menikah dengan kekasihnya di sana. Walau saat itu Bowen sangat terpukul, namun kini ia mencoba merelakan dan berdamai dengan egonya. Bahkan, Bowen menyempatkan waktu untuk memberi hadiah dan juga ucapan selamat pada Bully dan kekasihnya. 谢谢。 Untuk membantu ekonomi keluarganya, Bowen pun bekerja sambilan di sebuah klub malam milik salah satu temannya, Jiali. Walaupun di sana Jiali selalu berusaha memikat hati Bowen, namun Bowen hanya menanggapinya dengan dingin. Dan hal itu menyimpulkan bahwa Bowen sangat merindukan sosok Cici, gadis yang ia selalu sepelekan selama ini. 远离他的喜怒哀乐，过我自己的生活。 Sedangkan di sisi lain, lambat laun Cici mencoba menjadikan Hengdao sebagai pelampiasan kerinduannya pada Bowen. Cici juga tak sungkan untuk mengajak Hengdao menikmati indahnya danau. Hingga di suatu ketika, tiba-tiba Cici mendapatkan voice note dari Bowen yang meminta ibu Cici menyiapkan makanan untuknya. 晚饭叫你妈多做点，我馋死了。 Setelah berbulan-bulan lamanya, Bowen pun akhirnya kembali makan malam bersama dengan Cici dan ibunya. Di sana, Bowen mengungkapkan bahwa kini ayahnya telah kembali bekerja dan mampu melunasi semua hutangnya. Lalu seusai makan malam, Bowen dan Cici pun kembali berbaikan. Dan saat itulah, Bowen menunjukkan perhatiannya yang membuat Cici langsung salah tingkah. Saat kembali bekerja di malam Natal, Jiali kembali mencoba menggoda Bowen. Namun seperti biasa, Bowen hanya menanggapinya dengan dingin. Hingga kemudian Bowen pun menyadari bahwa sikapnya selama ini telah melukai hati Jiali. Dan saat pesta dimulai, ia pun mencoba menghibur dan memeluk Jiali guna mengobati semua kesedihannya. 圣诞快乐，斯嘉丽。 Keesokan pagi saat upacara di sekolah, Bowen dan Jiali mendapat sanksi karena kedapatan berpesta di sebuah klub malam. Yang nyatanya, Cici lah dalang di balik semua itu. Jadi sebenarnya Cici telah mengetahui pekerjaan sambilan Bowen selama ini. Dan di malam Natal, ia sengaja mengunjungi Bowen di klub malam guna memata-matai Bowen dan juga Jiali. Hingga saat ia melihat Bowen memeluk Jiali, Cici yang cemburu pun langsung memfoto dan mengirimkannya pada pihak sekolah. Karena malu, Jiali pun memutuskan pindah sekolah, di mana hal itu membuat Cici merasa bersalah dan dibaluti penyesalan. Sehingga ia pun mencoba mengobati kegalauannya dengan menonton latihan drama Hengdao di teater sekolah. Setelah latihan usai, tanpa diduga Cici meminta Hengdao untuk menyatakan cinta padanya dengan begitu lantang. Cici juga meminta Hengdao untuk menciumnya. Namun pada faktanya Cici hanya memanfaatkan Hengdao sebagai pelampiasan rasa cintanya pada Bowen. Hingga tiba
tiba-tiba malam itu juga Bowen pun menunggu Cici di kediamannya. Dan saat Cici datang, Bowen langsung menanyakan tentang hubungannya dengan Heng Dao. Hingga kemudian Bowen mengungkapkan bahwa sesungguhnya ia sangat merindukan Cici. 我也挺想你的。 Tentu saja ucapan Bowen itu membuat Cici begitu bahagia. Namun di waktu yang sama, Bowen menemukan foto ia dan Jiali di dalam kameranya Cici. Sontak Cici yang panik pun menyangkal sambil mengatakan bahwa Heng Dao lah yang telah memfotonya. 彩排需要用。 我会灭了他。 Singkat waktu pentas drama di sekolah pun dimulai. Dan saat Heng Dao memainkan perannya, Bowen langsung naik ke atas panggung dan terjadilah aksi baku hantam di sana. Sepulang ke kediamannya, Cici meminta maaf pada sang ibu karena telah melakukan hal yang sangat memalukan. Namun, ibu Cici nampak tak mempermasalahkannya. Sang ibu juga kemudian menceritakan kisah persahabatan ia dan ibunya Bowen. Yang nyatanya ibu Cici dan ibu Bowen bukanlah memperebutkan cinta ayahnya Bowen, melainkan memperebutkan cinta ayahnya Cici. Di mana ibu Cici akhirnya mendapatkan cintanya dengan melakukan berbagai hal licik. Sedangkan ibu Bowen terpaksa menikahi ayah Bowen hanya sebagai pelampiasan emosinya. Hingga saat usia Cici 2 tahun, ayah Cici pun meninggal dunia dan membuat ibu Cici mengalami depresi berkepanjangan. Dan pada momen itulah, justru ibu Bowen lah yang merawat ia dan Cici. Hingga kemudian saat ibu Bowen meninggal, ibu Cici pun berjanji akan membalas semua jasa sahabatnya dengan merawat Bowen dan juga ayahnya. Mengetahui hal itu, Cici pun semakin diselimuti rasa bersalah. Kemudian, ia mengungkapkan semua penyesalannya di tepian danau. Tak lama berselang, Bowen mendatangi Cici di danau. Di sana, Cici meminta maaf dan mengakui bahwa ialah yang telah memfoto dan melaporkan Bowen pada pihak sekolah. Mendengar hal itu, Bowen pun nampak santai. Karena nyatanya, Bowen telah mengetahui semua itu. Bowen juga mengaku bahwa alasan ia memukul Heng Dao hanya karena cemburu pada Cici. 那是为什么？ 秘密。 Kemudian Cici sempat menanyakan jika ia dan Jiali tenggelam, maka siapakah yang akan Bowen selamatkan. Namun, Bowen tak ingin menjawabnya karena Bowen tahu bahwa Cici bisa berenang. Dan sewaktu kecil, Cici pernah pura-pura tenggelam agar Bowen mau menyelamatkannya. Pada momen itu Cici sempat berjanji bahwa siapapun yang menyelamatkannya, maka ia akan jadikan sebagai pangeran dalam hatinya. Kemudian, saat itu juga Cici pun nekat mengungkapkan cintanya pada Bowen. Lalu tiba-tiba, film pun selesai. Overall, plot dalam kisah cinta Bowen dan Cici ini memang sedikit membosankan. Tapi ya lumayanlah untuk menemani kejenuhan di tengah penatnya kesibukan dan aktivitas yang begitu melelahkan. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah sesuatu akan menjadi bernilai saat kita telah kehilangannya. Maka jangan pernah menyepelekan seseorang yang selalu mendampingi kita, karena bisa jadi ia adalah orang yang paling kita cinta dan sangat bermakna dalam hidup kita. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Saya Joni Mansell pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.